Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sidang umum PBB sampaikan Indonesia tidak akan diam melihat tragedi kemanusiaan di Gaza. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tekankan pentingnya sinergitas dan soliditas TNI Polri sejak masa pendidikan saat menghadiri wisuda prajurit Bayangkara Taruna. Kepolisian Air dan Udara Polres Bangka Barat menggelar olahraga bersama dan bersih-bersih pantai di kawasan objek wisata Pantai Batu Rakit. Selamat pagi pemirsa, Halo Presisi kembali hadir edisi Rabu 29 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Halo Presisi selengkapnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers usai menghadiri sidang Majelis Umum PBB darurat soal Palestina di New York, Amerika Serikat pada tanggal 28 November 2023 menyampaikan statement nasional terkait tragedi kemanusiaan di Gaza. Berikut keterangan selengkapnya. Indonesia tidak dapat diam melihat ribuan perempuan dan anak yang tidak berdosa meninggal dunia. Indonesia juga tidak dapat diam melihat rumah, sekolah, rumah sakit diratakan dengan tanah. Dan saya bertanya, apakah negara-negara dunia akan tetap tinggal diam melihat situasi yang mengenaskan ini? Saya sampaikan upaya diplomasi yang telah dilakukan Indonesia, antara lain menjadi salah satu co-sponsor resolusi sidang Majelis Umum PBB nomor E10/21. Bersama dengan sejumlah Menteri Luar Negeri OKI, telah melakukan juga pendekatan intensif antara lain ke negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan melakukan kunjungan langsung ke Beijing, Moskow, London, dan Perancis. Upaya serupa akan dilakukan dengan sebanyak mungkin negara. Di depan sidang Majelis Umum PBB saya juga bertanyakan, apakah yang dilakukan oleh Israel tidak melanggar hukum internasional? Tidak melanggar hukum humaniter internasional? Dan jika negara dunia ingin membela keadilan dan kemanusiaan, maka 4 hal yang harus dilakukan, yaitu pertama, pentingnya gencatan senjata secara permanen. Indonesia menyambut baik jeda kemanusiaan, namun hal ini tidak cukup. Yang diperlukan adalah sebuah gencatan senjata yang permanen, agar nyawa dapat diselamatkan dan bantuan kemanusiaan yang diperlukan dapat diberikan. Yang kedua, pentingnya memastikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Bantuan kemanusiaan yang masif diperlukan di Gaza dan kita perlu meningkatkan bantuan kemanusiaan. Negara dunia harus membantu UNRWA dan lembaga kemanusiaan lainnya agar dapat membantu 1,7 juta pengungsi di Gaza. Dari sisi Indonesia saya sampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan bantuan, termasuk kesiapan mengirimkan kapal rumah sakit. Ketiga, mengenai pentingnya rasa keadilan. Saya ingatkan bahwa dalam perang ada aturan dan batasannya. Kedua hal ini tidak kita lihat di Gaza. Serangan terhadap berbagai fasilitas sipil bukan hal yang normal. Saya sempat ulangi, bukan hal yang normal. Apa yang terjadi di Gaza jelas-jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Penerapan double standard harus dihentikan. Dan Indonesia mendukung upaya untuk meminta pertanggungjawaban Israel termasuk di International Court of Justice. Keempat, pentingnya dimulainya kembali proses politik dan perdamaian. Akar masalah konflik harus diselesaikan, yaitu pendudukan ilegal Israel terhadap Palestina. Indonesia juga mendorong status Palestina menjadi anggota penuh PBB.
agar memiliki kedudukan yang setara dengan Israel dalam mewujudkan solusi dua negara berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati. Dalam statement nasional di depan sidang Majelis Umum PBB, saya tutup antara lain dengan kalimat, hanya dengan menggunakan hati, kita akan dapat membela keadilan dan kemanusiaan. Only by using our heart can we bring humanity and justice. Dan di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB, saya juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, membahas upaya yang dapat dilakukan bersama untuk membantu Palestina. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghadiri kegiatan wisuda prajurit Bayangkara Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian di lapangan Sapta Marga Akademi Militer Magelang. Dalam amanatnya, Kapolri menekankan pentingnya menjalin sinergitas dan soliditas TNI Polri sejak dini demi mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghadiri kegiatan wisuda prajurit Bayangkara Taruna, Akademi TNI dan Akademi Kepolisian di lapangan Sapta Marga Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Selasa 28 November 2023. Dalam amanatnya, Kapolri menekankan pentingnya menjalin sinergitas dan soliditas TNI Polri sejak dini atau masa pendidikan kepada 1.234 taruna yang selanjutnya menempuh pendidikan di matra masing-masing. Sinergitas dan soliditas merupakan modal penting untuk seluruh jajaran TNI Polri dalam menjalankan tugasnya ke depan, terutama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Saya selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat kepada 1.234 taruna yang terdiri dari 535 Pratar Akmil, 240 Pratar Angkatan Laut, 155 Pratar Angkatan Udara dan 300 Pratar Akpol dan 4 Taruna Republik Demokratik Timor Leste karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan dasar integratif ini. Kepada para taruna, ingatlah bahwa kesempatan mengikuti pendidikan taruna adalah karunia yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Tentunya hal tersebut diperoleh berkat doa dan dukungan dari orang tua serta keluarga. Oleh karena itu, syukuri karunia tersebut dengan melaksanakan setiap program pendidikan secara sungguh-sungguh. Saya berpesan agar para taruna terus mempererat sinergitas dan soliditas TNI Polri di dalam setiap kesempatan. Dengan sinergitas dan soliditas TNI Polri yang kokoh, maka kita akan mampu melewati berbagai tantangan bangsa demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo, yakni TNI dan Polri harus terus meningkatkan sinergitas, meningkatkan komunikasi dan interaksi, sering bekerja sama untuk memecahkan masalah-masalah bersama. Kapolri juga berharap pendidikan dasar integrasi kemitraan ini mampu menjadi perekat ikatan emosional di antara para taruna sehingga dapat terus bersinergi dan menjadi teladan bagi masyarakat dalam mempererat kebinekaan. Sinergitas dan soliditas TNI Polri akan menjadi modal utama untuk menjawab segala bentuk tantangan bangsa demi mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Tetaplah bersama kami, Halo Presisi akan segera kembali.